Jadi saya kalau Pak Prabowo mendingan beresin dulu Papua aja lah gitu. Yang mendingan ngurusin Ukraine dan Rusia ini mungkin lebih baik Ibu Menlu dan beberapa tadi seperti saya bilang tokoh-tokoh parlemen, misalnya wakil ketua MPR atau ketua DPR, wakil ketua DPR yang barangkali bisa melakukan people to people talk atau lebih mengerti posisi Rusia terhadap Ukraine, posisi Ukraine terhadap Rusia. Yang penting Indonesia harus melangkah tegas, sama seperti Bung Karno dulu melangkah tegas, bagaimana menegakkan perdamaian dunia itu dengan melakukan sesuatu, bukan menghindari sesuatu tersebut. Itu yang menurut saya lebih penting. Tapi Menlunya lebih concern sama Palestina ya Bu kayaknya. Saya nggak tahu, saya belum ketemu Bu Menlu, tapi yang paling tidak semoga terus Menlunya nih nggak pernah komentar masalah Rusia Ukraina nih. Iya. Sabar Pak Poljang, sabar. Semoga langkah-langkah yang kita ambil ini bisa juga dilakukan secara lebih komprehensif. Tapi yang paling penting adalah gerakan untuk menyadarkan UN untuk berfungsi sebagai UN. Itu mungkin yang paling penting. Karena hari ini UN tidak berfungsi. Nah, kalau itu saya nggak punya akses ke UN, saya nggak kenal tokoh penting di UN, jadi mungkin itu yang harus kita suarakan secara bersama secara dunia gitu loh. Bagaimana supaya perang ini tidak terjadi. Yang tadi saya bilang, perangnya tidak kelihatan, gedung masih cantik, mobil masih beredar, tapi mungkin yang jalan semua nanti udah zombie. Iya, zombie. Kalau tentang big data, tadi yang ditanyakan tentang big data, saya cuma menjawab pendek aja ya. Nggak usah ngomong canggih-canggih. Lihat apa yang dilakukan dunia terhadap Rusia. Lihat apa yang dilakukan dunia terhadap Rusia. Ternyata jawabannya satu, berdikari itu penting. Silakan Pak Victor Mandayo. Terima kasih, shalom buat semuanya. Shalom. Ini, ya. Shalom. Ya, terima kasih. Sejak awal memang terjadi perang Rusia dan Ukraina ini, saat Bu Koni berbicara lalu, saya juga pingin ngobrol, cuman kan nggak mungkin karena waktu yang sangat terbatas. Kemudian yang perlu ditekankan kembali, saya bukan pendukung salah satu negara, itu Rusia ataupun Ukraina, karena saya hanya melihat menyorot itu dari aspek kemanusiaan seperti Ibu ungkapkan tadi. Yang pasti terinjak-injak, baik itu yang negara diserang ataupun negara yang menyerang. Jadi Ukraina juga menyerang rakyatnya sendiri, dia pun menyerang rakyat Ukraina sendiri, Ukraina juga gitu loh. Nah, cuma sekarang Bu Koni katakan bahwa media sosial termasuk Twitter adalah salah satu cara penyampaian informasi, baik itu benar ataupun tidak benar, itu cepat beredar ke dunia manapun. Jadi pertanyaan saya Bu, sehubungan dengan ini, yang beredar itu kemungkinan yang beredar di Twitter loh. Saya juga sempat berdiskusi panjang dengan teman-teman di Twitter yang menyatakan bahwa kemungkinan Rusia untuk menyerang negara-negara NATO, anggota-anggota NATO, termasuk Inggris. Jadi menurut pandangan Bu Koni, kira-kira kemungkinan itu pasti terjadi apa enggak. Kemudian yang kedua, dengan adanya perang ini memungkinkan adanya peralihan polisi dunia yang selama ini dipegang oleh Amerika, kemudian menjadi Rusia sebagai pemegang. Karena kita melihat di mana-mana negara sekarang, Rusia itu ada. Dibandingkan dengan Amerika sekarang loyo sekarang kan. Kita harus akuin itu, Amerika sekarang nggak seperti Amerika yang di zaman George Bush dan sebagainya, bukan sekarang ini ya. Jadi, sehingga juga Israel pun merasa khawatir. Israel merasa khawatir dengan adanya perang ini, bukan enggak khawatir, karena seperti itu tadi bahwa bangsa Yahudi yang ada di negara Rusia ataupun di Ukraina itu akan terdampak besar. Nah, Israel pun ikut sampai Perdana Menterinya turun tangan di saat hari Sabat yang sangat mereka tidak boleh beraktivitas, mereka dilakukan juga. Panas Pak. Jadi dengan adanya ini Bu, kira-kira menurut Ibu untuk peralihan polisi dunia itu menjadi dipegang oleh Rusia, berhasilkah atau enggak gitu? Dan sehubungan dengan CBRN War tadi, memang saya juga tuh merasa sudah baca di Twitter, tetapi karena belum ada penjelasannya seperti akurat yang dijelaskan Bu Koni ini, malam ini saya juga sampai speechless Pak, Bu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau mau kejadian ya kejadian aja, mau gimana, dunia memang sudah seperti ini. Tinggalkan bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak yang akan menikmati kan udah nggak ini kita lagi, bukan? Itu aja Bu Koni, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Lanjut dulu ya, Domi Kormi, silakan Domi Kormi. Selamat malam untuk. Selamat malam Domi Kormi, lama nggak nongol. Jadi terus terang aja, saya langsung to the point aja ya. Kita tahu semua terhadap polemik Rusia dan Ukraina terhadap dunia, bahkan sampai minyak goreng jadi paling ininya. Terus kondisinya saya mau nanya mengenai kondisi apakah lakukan apa yang terbaik bagi Indonesia itu, karena begini juga Bu, saya melihat dari peristiwa yang diberlakukan sama Bapak tercinta kita Pak Jokowi yang mengenai G20 itu, yang ya istilahnya bodo amat, yang penting undang dua negara itu kan, undang dua kubu tersebut. Nah, dan kondisinya juga, aduh aku deg-degan. Soalnya ini soalnya agak dua kubu perang dunia. Terus mengenai masalah perang biologis. Perang biologis ini apakah pihak Indonesia juga itu bisa menjadi tolak ukur untuk negara luar? Karena kenapa? Semua negara itu sekarang lihat Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia itu dianggap negara yang paling non-blok, yang tidak memihak satu pun. Ya, kita juga menganggap diri kita adalah netral meskipun kita berteman dua negara juga, Rusia dan Amerika. Ya kan? Dan untuk menanggulangi kan ini dua kubu ini sedang menarik Indonesia. Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya kita itu tidak diseret sama dua negara itu menjadi ikut kubu mereka. Itu yang pertama. Kedua, masalah big data. Big data ini juga sudah dikemukakan oleh sama Pak Luhut mengenai yang sebenarnya sih menurut saya itu sebenarnya sebuah kode sih menurut saya. Sebuah kode karena big data itu pemerintah bisa dapat. Big data semua about data pribadi warga negara Indonesia bisa diperoleh oleh pemerintah. Nah, bagaimana yang dari negara luar? Ketika mereka bisa mengetahui big data kita, data privasi kita, itu kan sebuah hal ancaman terbaru, Bu. Bukan hanya sebuah perang biologis, tapi dari big data ini mereka bisa mempelajari perilaku privasi berdasarkan privasi itu. Nah, bagaimana pihak Indonesia bisa menanggulangi terhadap data privasi ini? Ini sangat berbahaya juga, Bu. Untuk negara luar ini bahaya juga terhadap data privasi. Karena kenapa? Dengan data privasi semua senjata bisa dilakukan, bisa dibuat, Bu. Sebenarnya dari situ. Kalau yang saya amati, awal mulanya itu adalah data privasi. Ketika ada yang problematika bisa menjadi bahan untuk membuat senjata baru. Mungkin lebih mohon maaf saya kejauhan, yaitu ini asumsi liar saya adalah ketika tiba-tiba ada senjata baru, yaitu adalah bom waktu. Bukan bom waktu tapi benar-benar bom waktu yang menggunakan time traveling. Bisa jadi. Itu mungkin agak saya sih udah paham. Oke, nextnya pertanyaan lain biar kita nggak Pak Robert. Pak Robert ya, termin pertama. Pak Robert, silakan. Selamat malam Ibu Koni dan shalom. Selamat malam Pak Robert. Dan Pak Paul dan kawan-kawan di live Zoom ini. Pertanyaan saya untuk Ibu Koni ya, bagaimana kira-kira peran Indonesia yang saya dengar konon Pak Prabowo adalah teman juga daripada defense ministernya Rusia. Rusia ya. Jadi hopengnya ya, di pertahanan Rusia. Iya, jadi selama ini kan tidak ada sesuatu yang kita dengar daripada peran aktif Indonesia untuk ya paling tidak memikirkan kemanusiaan, karena siapapun kita tidak lagi melihat pada mereka yang melakukan perang ini kan sudah terlihat bahwa ini adalah permainan politik yang luas antara Amerika dan Rusia. Ini kita tidak bisa sangkal. Tapi akibatnya kan rakyat Ukraina itu sudah sekitar 11 juta masyarakatnya yang keluar daripada negara yang mereka sama-sama mencintai. Nah sekarang kan masih ada cara perdamaian kalau memang diusahakan, karena
Diplomasi itu merupakan salah satu bagian penting di dalam kehidupan negara dan bisa menjadi ujung tombak untuk menghentikan peperangan. Apalagi dengan peran orang-orang yang mempunyai kedekatan, karena di dunia ini kita tidak bisa lepas daripada bagaimana hubungan-hubungan kita. Jadi saya kaitkan, kalau benar-benar Pak Prabowo sebagai Defense Minister Indonesia punya kedekatan dengan Rusia, khususnya dengan Menteri Pertahanannya, kenapa tidak ada peran daripada Indonesia, karena ini berkaitan dengan pemerintahan tentunya, untuk menghubungi Rusia dan secara khusus Menteri Pertahanannya untuk membicarakan perdamaian. Karena siapapun, saya terus terang, semua orang takut mati, apalagi mereka yang mempunyai suatu kekuasaan. Kalau rakyat jelata seperti saya mati tidak ada yang perlu dipikirkan. Tetapi bagi mereka, khususnya bagi Putin secara khusus juga, dia salah satu pemimpin terkaya di dunia. Memang Rusia diboikot melalui ekonomi, tapi tiap malam mereka bisa makan kaviar dan semua makanan-makanan yang leks, karena tidak ada pengaruh sebenarnya bagi pemimpin yang kaya raya. Tetapi impact-nya ini kepada rakyat. Dan dunia ini kelihatannya berada di ujung tanduk. Jadi kalau telur jatuh dari ujung tanduk, ya kita tahu bagaimanapun ya eskalasi daripada nuklir ini nggak bisa artinya tidak bisa dielakkan, Bu, ya. Menurut penilaian saya bahwa sebenarnya Amerika ini kan kekuatannya ya memang cukup diperhitungkan, karena semua rudal-rudal yang ada di submarine, demikian juga di carrier Amerika, itu semua menuju ke semua kota di Rusia, dan Rusia tahu persis itu. Tetapi kalau perang nuklir ini tidak ada yang menang lah, siapapun juga. Amerika juga takut untuk melakukan ini, karena ini resikonya ya bukan hanya Rusia, tetapi ini akan escalating perang dunia ketiga. Oleh sebab itu sekarang kan North Korea unjuk gigi. Dia dalam kesempatan ini dia adakan untuk tes nuklir dia yang bisa menjangkau negara-negara yang dia musuhi, dan mungkin khususnya secara Amerika. Jadi tidak ada yang aman, meskipun Amerika dengan Star War yang sejak Presiden Reagan ciptakan untuk menangkis semua nuklir ini, tetapi pasti ada yang korban, pasti banyak. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhitungkan kalau Indonesia ini merupakan suatu negara yang dianggap penting oleh dunia dengan populasinya yang terbesar keempat di dunia, tentu mempunyai suatu peran yang penting. Jadi di sini mungkin ya saya bersyukur. Opininya mungkin stop dulu, Pak. Opininya buat nanti. Karena kita kan sekarang sedang mengeksplor. Jadi stop dulu. Oke, nanti Pak Robert boleh lagi untuk beropini ya setelah ini ya. Ibu Koni, silakan Ibu Koni. Ini tadi yang Domi Kormi tadi saya ngerti maksudnya, mengerikan juga ya perang informasi tadi. Silakan Ibu Koni. Ya kalau saya sih berharap tadi saya bilang bahwa buat saya itu agak sedih saya ketika misalnya Dubes Ukraina itu cerita dia tulis surat kemanapun itu tidak ditanggapi gitu. Jadi kadang-kadang saya pikir kenapa kita jadi salah kaprah ya tentang non-alignment kita. Itu yang lagi saya mau coba sampaikan, bahwa untuk itu kenapa kita yang siapapun yang bisa punya akses dan kemudian mampu melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu. Saya minta juga doa bahwa pertemuan 2 malam lalu saya sudah berhasil mempertemukan Dubes Ukraina dengan salah satu petinggi kita. Mungkin tahap pertama kita harus membuat semacam dompet kemanusiaan bagi perempuan dan anak. Ini buat Ukraina ya, karena untuk tentang solusi ke Rusia saya akan baru bertemu tanggal 15 besok, karena Dubes Mila bisa, tapi tokoh tersebut harus berangkat besok ke luar negeri. Jadi baru bisa tanggal 15. Tapi kalau dengan Ukraine kita akan lakukan itu karena tidak ada kan yang buat gitu. Nah, tapi ternyata masalahnya bukan cuma buat. Ternyata sistem perbankan kita
itu melarang semua transaksi dengan Ukraina. Jadi ini pun lagi dicari tahu. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Karena kita kan tidak memban Ukraine gitu. Tapi ternyata semua perbankan kita tidak bisa melakukan transfer ataupun menerima dari Ukraine. Jadi bisa dibayangkan betapa terdesaknya posisi Ukraine juga gitu. Dan menurut Dubes Ukraine, satu-satunya negara yang melakukan ban uang masuk keluar itu hanya Indonesia terhadap Ukraine. Jadi apa ya? Saya jadi udah nggak ngerti mesti apa. Tapi kalau ditanya mesti apa, oke. Dengan segala kemampuan yang saya miliki, dengan akses yang saya punya, dengan pertemanan dengan beberapa tokoh, ada yang respon, ada yang tidak. Intinya adalah sekarang kami sedang mengatur tadi untuk bantuan konkret kemanusiaan adalah bagaimana menolong kaum perempuan dan anak, itu nomor satu. Nomor dua adalah bagaimana kita sedang arrange people-to-people relations, apakah melalui parlemen to parlemen, kita akan berangkat, beberapa dari kami akan berangkat, juga tokoh pengusaha, untuk juga ke Kiev dan juga ke Moskow. Jadi kita jadi orang-orang kecil yang bergerak secara kecil gitu. Karena yang besarnya nggak ada yang bergerak, itu kan nggak tahu saya. Apalagi dari Pak Robert saya dengar Pak Menhan misalnya bersahabat dengan Menhan Rusia. Ya silakan do something gitu. Sampaikan aja, saya nggak terlalu concern untuk misalnya Pak Prabowo melakukan apa ke Rusia, karena saya juga nggak tahu apa yang bikin Pak Prabowo tentang itu gitu. Buat saya lebih baik Pak Prabowo ngurusin dulu aja nih, Papua juga agak bergolak lagi dalam 2 hari ini sampai saya pegel deh. Saya jadi disuruh mikir mesti bikin apa ya. Saya pikir apapun juga. Kalau eksekutif sudah melakukan ya nggak bisa apa-apa juga gitu. Betul nggak Pak? Kita kan akan mesti cuma memikirkan apa dari pandangan kita, tapi yang melakukan bukan kita kan gitu. Nah jadi saya kalau Pak Prabowo mendingan beresin dulu Papua aja lah gitu. Yang mendingan ngurusin Ukraine dan Rusia ini mungkin lebih baik Ibu Menlu dan beberapa tadi seperti saya bilang tokoh-tokoh parlemen, misalnya wakil ketua MPR atau ketua DPR, wakil ketua DPR, yang barangkali bisa melakukan people to people talk atau lebih mengerti posisi Rusia terhadap Ukraine, posisi Ukraine terhadap Rusia. Yang penting Indonesia harus melangkah tegas, sama seperti Bung Karno dulu melangkah tegas, bagaimana menegakkan perdamaian dunia itu dengan melakukan sesuatu, bukan menghindari sesuatu tersebut. Itu yang menurut saya lebih penting. Tapi Menlunya lebih concern sama Palestina ya Bu kayaknya. Saya nggak tahu, saya belum ketemu Bu Menlu, tapi yang paling tidak semoga terus Menlunya nih nggak pernah komentar masalah Rusia Ukraina nih. Iya. Sabar Pak Poljang, sabar. Semoga langkah-langkah yang kita ambil ini bisa juga dilakukan secara lebih komprehensif. Tapi yang paling penting adalah gerakan untuk menyadarkan UN untuk berfungsi sebagai UN. Itu mungkin yang paling penting. Karena hari ini UN tidak berfungsi. Ya. Nah, kalau itu saya nggak punya akses ke UN, saya nggak kenal tokoh penting di UN, jadi mungkin itu yang harus kita suarakan secara bersama secara dunia gitu loh, masyarakat dunia ya, untuk penggerakan itu. Karena sekali lagi, kalau kita lihat tadi mappingnya ya, makanya kalau ini mau dibuat atau tidak dibuat, saya cuma tunjukkan fakta-fakta 2003 prediksinya apa, 2017 ada apa, 2018 melakukan apa, ya kan, 2019 ada apa terhadap dunia, 2022 temuan apa lagi gitu kan. Ini kan semua kayaknya kalau kita puzzle udah bisa kita lihat gitu sebenarnya gitu kan. Tapi kan dalam kapasitas, dalam kemampuan, dalam kapabilitas kita yang nggak bisa maksimum seperti negara, ya kita memerlukan jelas di sini tokoh-tokoh negara untuk melakukan sesuatu. Itu aja kira-kira. UN itu mandul Bu. Kalau UN itu mandul, dia tidak ada kekuatan lagi Bu. Karena diatur oleh 5 negara yang mempunyai hak untuk itu. Sehingga ya Rusia. Kalau itu kita semua tahu Pak Robert, kita semua tahu. Justru sekarang saya lagi cuma bilang, apakah kita sekarang harus menuntut tindakan online kita itu melakukan seperti dulu Bung Karno bersikap tegas gitu loh. Atau menghidupkan kembali non-blok seperti dulu Bung Karno mengaktifkan non-blok. Walaupun sekarang non-bloknya mungkin informasinya sudah agak berubah. Gitu kan, tapi yang paling kita harus tegaskan dengan posisi hari ini G20, jangan mau kita diancam seolah-olah kalau Ukraine nggak mau datang. Saya nanya sama Dubes itu, Dubesnya malah tanya balik, kalau dia datang juga kita mau ngapain di situ? Orang kita bukan member kan, jadi lucu tuntutan itu. Jadi tuntutan itu tuh adalah tuntutan yang lucu. Tapi sebenarnya ini sebenarnya menghapuskan hipokrisi dunia itu harus segera. Gitu. Sekali lagi, saya tidak stand for two countries dalam arti membenarkan atau menyalahkan karena mereka punya reason masing-masing. Tetapi kalau dalam aspek Putin, kenapa saya respect kepada Putin? Karena menurut saya dia telah berani gitu. Sama seperti dulu Bung Karno berani gitu. Nah sekarang adalah bagaimana negara-negara kemudian ini melihat kasus ini gitu. Karena sekarang saya melihat kayaknya framingnya itu seolah-olah victimnya itu hanya Ukraine gitu. Tidak. Victimnya itu dua-dua negara ini tuh ada victim. Dan kita nggak bisa menghapuskan penyebab ya.
Jangan lihat sekarang ya, tapi penyebabnya apa, itu yang juga nggak ada yang korek gitu. Kenapa sekarang tiba-tiba NATO mundur? Kenapa tiba-tiba, nah kayak gitu kan juga mesti dibuka. Tapi kita sekarang nggak nanya ke sana, lebih ke arah bagaimana supaya perang ini tidak terjadi. Yang tadi saya bilang, perangnya tidak kelihatan, gedung masih cantik, mobil masih beredar, tapi mungkin yang jalan semua nanti udah zombie. Ya, zombie. Kalau tentang big data, tadi yang ditanyakan tentang big data, saya cuma jawab pendek aja ya. Nggak usah ngomong canggih-canggih. Lihat apa yang dilakukan dunia terhadap Rusia. Lihat apa yang dilakukan dunia terhadap Rusia. Ternyata jawabannya satu, berdikari itu penting. Jadi jangan ngomong big data lah, kalau server kita masih di luar. Mau ngomong canggih banget ngomong big data. Ngarang lah udah kalau ngomong big data, orang server kita masih di mana tahu. Iya kan? Oh gitu. Betul. Simpel aja kalau saya itu sih, be realistic lah kalau itu. Nah, makanya jawabannya cuma satu, berdikari. Sekarang apa yang terjadi di Rusia? Rusia itu dihantam ekonomi survive, dihantam teknologi survive, dihantam apa survive. Itu yang kita mesti kejar. Iya, luar biasa ya, bener Rusia ini memang. Pertanyaan saya mengenai ini Bu, peran Indonesia terhadap G20 ini, kalau saya Indonesia dimasukkan dalam G20 atas juga usulan dari Amerika zamannya Clinton sebelum dia turun dari jabatan. Jadi ya memang ini ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diperhitungkan. Ya. Demikian juga. Oke. Ya, itu kira-kira. Jadi, Apa ini peranan dulu lah. Jokowi ini apa nih, gitulah intinya begitu. Jokowi ini ada bikin apa ya sekarang ini, Bu? Ini Pak Paul. Pak Paul, ini kan ada Pak Agung Triwibowo itu, pengusaha Indonesia tanya Pak Paul, yang bermitra maksud saya coba dengan Ukraina membangun biotest lab. Ya, mungkin nanti dulu Pak Isunya kan Puteh, itu nanti yang opini kita nanti dulu Pak Puteh. Pak Paul mau nanya. Yang opini itu kita nanti dulu. Ini kita sekarang buat explore dulu, Pak Puteh. Pertanyaan saya belum dijawab, Bu Koni. bagi hewan dan segala macam. iya. Agung Pak, tadi Pak. Dan mereka investasi di Ukraina itu kan 2021. Iya Pak Puteh, nanti yang opini nanti dulu Pak Puteh, supaya kita Tadi fokus Pak Dedi ada yang belum kejawab apa ya? Pak Warta sesungguhnya siapa namanya sih? Kalau namanya Warta sesungguhnya. Victor Tadi apa yang belum Mandayo. terjawab? Victor Pak Mandayo, Victor, Pak apa yang Victor. belum terjawab? Kemungkinan penyerangan terhadap negara-negara NATO yang sekarang kan banyak juga beredar di YouTube dan Twitter bahwa Inggris yang pertama akan diserang. Jadi menurut Itu saya udah analisa jawab, saya nggak tahu. Pak saya udah jawab tadi, saya nggak tahu. Kemudian Kapannya mengenai- saya nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, kapannya kita nggak tahu. Jadi itu semua hoax semua dan itu belum tahu Pak, karena Saya kalau nggak bilang, saya saya sendiri nggak bilang hoax juga, karena saya belum teliti. Tapi kapannya saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu ya saya nggak tahu, karena saya nggak punya data tentang itu. Dan saya pikir susah untuk tahu. Jangankan untuk tahu itu Pak, saya tahu ini KKB nyerang tentara kita Marinir, saya nggak tahu. Gitu. Jadi itu apalagi jauh banget. baik Bu. Oke. Banyak Bu Koni. Oke, langsung Dede